Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Asparta. Selamat malam, teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang interest rate risk 1 dari mata kuliah manajemen risiko. Kelompok 3 ini terdiri dari yang pertama ada Della Julian Anggreni Kusuma, lalu ada Niko Milala, lalu ada Vini Manik, dan juga ada saya sendiri yaitu Daniela Quinta Anastasia. Next. Yang pertama yaitu akan dimulai dengan introduction atau perkenalan. Pada bab ini akan dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan moneter Federal Reserve atau The Fed yang merupakan penentu utama risiko suku bunga. Seperti yang akan kita diskusikan nanti, pada tahun 2008 sampai tahun 2015, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik sesudahnya, menurunkan target suku bunga Fed Fund ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskonnya. Tingkat jendela menjadi 0,5% hingga 2010 dan 0,75% hingga tahun 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan, dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil. Risiko suku bunga selama periode ini relatif rendah. Namun saat ekonomi pulih dan atau inflasi muncul. Berbeda dengan di bab sebelumnya, ditetapkan bahwa saat menjalankan fungsi transformasi asetnya, LK sering tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan liabilitasnya. Dengan demikian, mereka membuka diri terhadap risiko suku bunga. Misalnya pada tahun 1980-an, sejumlah besar penghematan mengalami kebangkrutan ekonomi, yaitu kekayaan bersih atau ekuitas pemiliknya dihapuskan. Ketika suku bunga meningkat dengan cepat, semua LK cenderung tidak cocok dengan jatuh tempo neraca mereka sampai tingkat tertentu. Namun, mengukur eksposur risiko bunga dengan hanya melihat ukuran ketidakcocokan jatuh tempo dapat menyesatkan. Pada bab berikutnya itu akan menyajikan teknik yang digunakan LK untuk mengukur eksposur risiko suku bunga mereka. Lalu, pada bab ini juga akan dianalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga FI. Model harga ulang, lalu ada model repricing atau funding gap, berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih, yang merupakan sisi antara pendapatan bunga dan beban bunga FI. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan yang lebih kecil, sebagian besar dari mereka, masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Sampai baru-baru ini, regulator Bank Amerika Serikat puas mendasarkan evaluasi mereka terhadap eksposur risiko suku bunga bank pada model repricing. Namun, seperti yang dijelaskan nanti di bab ini, model penetapan harga ulang memiliki beberapa kelemahan serius. Akan dibandingkan juga
dan mengkontraskan model ini dengan model maturitas berbasis nilai pasar. Meskipun jarang digunakan lagi oleh LK, model jatuh tempo adalah upaya pertama untuk memasukkan dampak perubahan suku bunga pada nilai pasar keseluruhan aset dan kewajiban LK dan pada akhirnya nilai bersihnya. Bernilai pada awal tahun 2000-an, Bank for International Settlements atau Organisasi Bank Sentral Utama Dunia mengeluarkan dokumen konsultatif yang menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi eksposur risiko suku bunga bank. Pendekatan yang disarankan secara tegas didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Ketika regulator bergerak untuk mengadopsi model-model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsinya sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis nilai pasar mereka sendiri untuk menilai risiko suku bunga dari banking book. Pada di akhir bab ini bisa dilihat term structure suku bunga yang membandingkan imbal hasil pasar atau suku bunga sekuritas dengan asumsi semua karakteristik kecuali jatuh tempo adalah sama. Topik ini umumnya tercakup dalam kursus keuangan pengantar untuk siswa yang membutuhkan ulasan. Next. Selanjutnya yaitu tingkat dan pergerakan suku bunga. Next. Selanjutnya, tingkat dan pergerakan suku bunga. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga, strategi kebijakan moneter bank sentral lah yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset FI. Bank sentral di Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve atau The Fed, melalui operasi pasar terbuka hariannya seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan tagihan treasury. Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Inflasi dan tingkat suku bunga. Terutama suku bunga jangka pendek, yang pada gilirannya perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung. Sebentar. Lalu, ketika The Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Akibat normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, atau terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi, hal itu memungkinkan suku bunga turun atau kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga mendorong peminjaman dan pengeluaran. Misalnya pada bulan Desember tahun 2008 ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat.
The Fed dalam langkah bersejarah tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga Fed Fund yang targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%. Tingkat terendah sejak tahun 1940-an, bahkan hingga tahun 2015, karena berlanjutnya pelemahan ekonomi, The Fed mengumumkan akan mempertahankan suku bunga The Fed di bawah 1%. Intinya, selama suku bunga tetap rendah dan The Fed membuat pernyataan bahwa ia tidak bermaksud menaikkan suku bunga, risiko suku bunga tersebut rendah. Sebaliknya, perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Next. Selanjutnya ada gambar 8/1, yaitu bunga US Treasury Bills 91 hari dari tahun 1965 sampai tahun 2015. Pada gambar 8/1 ini menunjukkan suku bunga T-bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode 1965 sampai tahun 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagai besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur suku bunga berjangka. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dan teori struktur suku bunga berjangka dibahas dalam lampiran 8B. Perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Next. Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneter, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan perubahan suku bunga dan volatilitas yang terkait ditransmisikan antar negara. Membuat kontrol suku bunga AS oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Peningkatan arus globalisasi pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi banyak manajer LK modern. Misalnya, investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevaluasi pernyataan yang dibuat oleh Janet Yellen atau Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve di hadapan Kongres. Bahkan mengisyaratkan perubahan kepentingan Amerika Serikat suku bunga yang mungkin memiliki pengaruh besar pada suku bunga dunia, serta nilai tukar mata uang asing dan harga saham. Lalu, tingkat dan volatilitas dari suku bunga serta peningkatan integrasi pasar keuangan dunia membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi salah satu isu utama yang dihadapi manajer LK. Selanjutnya, Bank for International Settlements mensyaratkan DI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga baik pada pendapatan maupun nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat eksposur risiko suku bunga DI di saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap eksposur berlebihan yang mungkin timbul. Di dalam bab ini, dianalisis berbagai cara LK dapat mengukur eksposur yang dihadapinya dalam menjalankan buku jatuh tempo yang tidak sesuai atau kesenjangan antara aset dan kewajibannya dalam dunia volatilitas suku bunga. Secara khusus, kami berkonsentrasi pada 3 cara, yaitu model untuk mengukur eksposur gap aset liabilitas dari FI. Next.
Selanjutnya yaitu model repricing. Next. Model penetapan harga ulang atau kesenjangan pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh LK kecil sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah nilai buku analisis, arus kas akuntansi, kesenjangan harga ulang antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset FI dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar yang dibahas pada lampiran 8A pada bab ini. Di bawah pendekatan repricing gap, bank komersial melaporkan laporan panggilan mereka setiap 3 bulan. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan repricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya, 1 hari, lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Bank melaporkan kesenjangan di setiap kelompok jatuh tempo dan dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset dan setiap kewajiban di neracanya. Nilai sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dihargai ulang pada atau mendekati suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau keranjang jatuh tempo. Next. Selanjutnya ada tabel 8.1 yaitu repricing gap in million of dollars atau kesenjangan harga ulang. Terdapat aset, liabilities, gaps atau kesenjangan, dan kumulatif gap. Tadi ada yang 1 day, more than 1 day until 3 months, more than 3 months until 6 months, more than 6 months until 12 months, more than 1 year until 5 years, sampai terakhir over 5 years. Hasil dari perpanjangan aset atau liabilitas, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo dan dananya digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru dengan kurs pasar saat ini. Atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas tersebut merupakan variabel instrumen tingkat. Misalnya, hipotek tingkat variabel yang tingkat bunganya disetel ulang setiap 3 bulan berdasarkan pergerakan tingkat suku bunga utama. Lalu, pada tabel ini menyajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penentuan harga aset dan liabilitas dari FI yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan dari model repricing terletak pada nilai informasinya dan kemudahannya dalam menunjuk ke FI paparan pendapatan bunga bersih atau eksposur laba terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, sebuah FI memiliki selisih negatif $10 juta antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 1 hari, atau aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, cumulative gaps memaparkan FI ke risiko pembiayaan kembali, bahwa kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan FI atau pendapatan bunga bersih karena FI memiliki lebih banyak liabilitas yang peka terhadap suku bunga daripada aset dalam keranjang ini. Risiko pembiayaan kembali adalah jenis risiko bunga di mana biaya pembiayaan kembali bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset.
Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya, jika FI memiliki selisih positif 20 juta dolar antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan, FI memiliki selisih positif RSA atau RSL untuk periode ini dan terpapar risiko terinvestasi dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. FI menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga yang dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih FI, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Secara khusus, dalam mode pertama, jika selisihnya negatif 10 juta dolar dan suku bunga jangka pendek seperti dana Fed dan atau suku bunga repo naik 1%, perubahan tahunan dalam pendapatan bunga bersih FI di masa depan. Kesenjangan negatif dan risiko refinancing yang terkait mengakibatkan hilangnya pendapatan bunga bersih sebesar 100.000 dolar untuk FI. Sebentar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Julia. Yang sensitif terhadap aset, terhadap tarif. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini, tabel 82. Melihat ke bawah sisa aset neraca pada tabel 82 ini, kita bisa melihat aset sensitif suku melihat aset sensitif suku bunga RSA atau 1 tahun. Yang pertama itu ada pinjaman konsumen jangka pendek sebesar 50 juta dolar. Harga ini akan diganti pada akhir tahun dan hanya membuat cut off 1 tahun. Yang kedua, ada T-bills 3 bulan sebesar 30 juta dolar. Ini di reprice pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulan. Yang ketiga itu ada T-note 3 bulan sebesar 35 juta dolar. Ini di reprice pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan. Bisa diasumsikan misalnya obligasi 30 tahun yang dibeli 10 tahun yang lalu. Ketika tarifnya 13%, akan dilaporkan memiliki nilai buku yang sama seperti ketika tarifnya 7%. Dengan menggunakan nilai pasar, keuntungan, dan kerugian nilai aset dan kewajiban akan tercermin dalam neraca saat kurs berubah. Dan bisa diperhatikan bahwa perubahan nilai dolar dan campuran aset, kewajiban yang peka terhadap suku bunga atau perubahan juga mengaruhi laba bersih di LK. Yang keempat, ada hipotek suku bunga mengambang 30 tahun sebesar 40 juta dolar. Harga ini adalah harga ulang, yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang peka terhadap suku bunga dalam konteks model repricing dengan cakrawala repricing 1 tahun. Dan kita menjumlahkan keempat item ini untuk menghasilkan total aset sensitif tingkat 1 tahun sebesar 155 juta dolar. Aset 115 juta dolar ini yang tersisa itu tidak sensitif terhadap suku bunga selama jangka waktu repricing 1 tahun.
Perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi meskipun 115 juta dolar ini uh, termasuk ke pinjaman konsumen jangka panjang. Obligasi treasury 3 tahun dan 10 tahun dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan, karena suku bunga pada aset ini tidak diharapkan untuk berubah. Next. Kewajiban sensitif tertingkat. Bisa dilihat lagi di tabel 82. Sisi liabilitas neraca di tabel ini, kita bisa melihat item liabilitas berikut secara jelas dan cocok dengan uji sensitif suku bunga atau repricing 1 tahun. Yang pertama itu ada kewajiban CD 3 bulan sebesar 40 juta dolar. Ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Yang kedua itu ada akseptasi bankir 3 bulan sebesar 20 juta dolar. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Yang ketiga, surat berharga 6 bulan sebesar 60 juta dolar. Ini matang dan diberikan harga ulang setiap 6 bulan. Dan yang keempat, ada deposito berjangka 1 tahun sebesar 20 juta dolar. Ini mendapatkan harga ulang tepat di akhir cakrawala kepanjangan 1 tahun. Next. Menentang inklusi. Tingkat bunga eksplisit pada giro adalah 0 berdasarkan peraturan. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh LK tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga umum atau terutama ketika tingkat tarif umum meningkat. Selain itu, banyak giro bertindak sebagai endapan inti untuk LK, yang artinya mereka adalah sumber dana jangka panjang. Next. Next kok. Perspektif industri. Kayaknya belum deh, Vin. Mundur untuk inklusi. Nah, untuk inklusi ini, meskipun tidak membayar bunga eksplisit, giro membayar bunga implisit karena LK tidak memungut biaya yang sepenuhnya menutupi biaya layanan giro mereka. Yang selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik giro mereka memaksa bank untuk menggantinya dengan dana yang berimbal dengan hasil yang lebih tinggi, berbunga dan sensitif terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga instrumen alternatif tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga rendah. Dan ada argumen juga yang serupa untuk menentang pernyataan rekening tabungan buku tabungan retail dapat dibuat meskipun platform peraturan federal reserve queue pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening ini dihapuskan pada Maret 1986. Bank masih jarang menyesuaikan tingkat ini, namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini ketika tarif naik, memaksa bank melakukan penggantian dana yang lebih mahal. Next. Untuk selanjutnya, ada perspektif industri atau risiko suku bunga Wells Fargo dan Company.
Eh, Risiko bunga yang berpotensi memiliki dampak pendapatan yang signifikan merupakan bagian integral dari perantara keuangan. Yang pertama itu ada aset dan liabilitas dapat jatuh tempo atau berubah harga pada waktu yang berbeda. Misalnya, jika aset berubah harga lebih cepat daripada liabilitas dan suku bunga secara umum turun. Yang kedua, ada harga aset dan liabilitas dapat berubah pada saat yang sama tetapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya itu ketika tingkat suku bunga umum turun. Uh, yang ketiga, ada suku bunga pasar jangka pendek dan jangka panjang dapat berubah dengan jumlah yang berbeda. Misalnya bentuk kurvanya, hasil dapat mempengaruhi hasil pinjaman baru dan biaya pendanaan secara berbeda. Untuk mengukur risiko, bisa kita lihat di tabel 83 yang tertera pada PPT. Bisa dilihat, bank yang mengukur exposure risiko suku bunga hanya dalam jangka waktu 1 tahun dan memiliki gap reckoning repricing sebesar $0 selama 1 tahun. Namun bisa dilihat juga jika pertama tahun ini dan kewajibannya itu sebesar $50 juta, lebih banyak daripada RSL yang dihargai ulang dalam 6 bulan. Dengan kewajiban $50 juta, lebih banyak daripada aset yang dihargai ulang. Bisa dianalisis kembali kesenjangannya, bank akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk tahun tersebut. Tapi aset dan kewajiban bank tidak cocok dalam repricing dan oleh karena itu bank terkena risiko suku bunga. Jelas semakin pendek rentang perhitungan gap bucket, semakin kecil masalah ini. Sebaliknya, jika periode penetapan harga ulang yang terlalu singkat mengakibatkan pertimbangan exposure risiko suku bunga, aset dan liabilitas yang ditetapkan ulang dalam periode segera setelah akhir periode penetapan harga kembali, yang artinya ini menghasilkan sensitivitas tingkat neraca. Next, Vin. Perubahan tarif yang setara pada RSA dan RSL. CGAP memberikan ukuran sensitif suku bunga FI pada tabel 84 yang nanti akan dijelaskan, menyoroti hubungan antara CGAP dan perubahan NII saat perubahan suku bunga untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya, ketika CGAP positif atau FI memiliki lebih banyak RSA daripada RSL, NII akan naik ketika suku bunga naik. Next, Vin. Bisa dilihat untuk contohnya yang slide sebelumnya, di tabel 84 ini terlihat dari persamaannya bahwa semakin besar nilai absolut CGAP, semakin besar ekspektasi perubahan NII, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga FI relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CGAP positif, perubahan NII positif, ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika CGAP negatif, jika akan turun karena FI memiliki lebih banyak RSL daripada RSA, jika suku bunga turun secara merata untuk RSA dan RSL, NII akan meningkatkan ketika CGAP negatif. Ketika suku bunga turun, beban bunga berkurang lebih dari pendapatan bunga secara umum ketika CGAP negatif. Perubahan NII berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Jadi, FI ingin CGAP menjadi negatif ketika suku bunga diperkirakan turun. Dan bisa disebut ini hubungan sebagai efek CGAP. Next.
perubahan tarif yang tidak sama pada RSA dan RSL. Bagian sebelumnya mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga berubah, dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA sama persis dengan perubahan suku bunga pada RSL. Atau bisa dengan kata lain, dengan asumsi selisih suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tidak berubah. Ini sering terjadi. Sebaliknya, perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda dari yang ada di RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat tarif. Next. Bisa dilihat dari kurva 3 bulan tarif CD versus berbagai bentuk kombinasi perubahan CGIV dan spread serta pengaruhnya terhadap NII. Yang pertama itu menganggap FI dengan CGIP positif. 4 baris terakhir menganggap FI dengan CGIP negatif. Next, Vin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Manik. Oke, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu kelemahan model repricing. Terlepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Model repricing memiliki 4 kekurangan utama. Yang pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari pembaruan suku bunga. Yang kedua, model ini overrated. Yang ketiga, gagal memahami masalah limpasan aset dan liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga dan pembayaran di muka. Yang keempat, mengabaikan arus kas dari aktivitas di luar neraca. Efek nilai pasar. Seperti yang telah dibahas dalam ikhtisar risiko FI, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan liabilitas. Yang dimana artinya itu nilai sekarang dari arus kas, aset, dan liabilitas berubah. Selain bunga langsung yang diterima atau dibayarkan atas aset dan liabilitas tersebut. Karena suku bunga akan berubah. Faktanya, nilai sekarang jika relevan dan harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca LK berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model repricing mengabaikan efek nilai pasar secara implisit, mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, repricing gap hanya sebagian ukuran eksposur risiko suku bunga sebenarnya dari FI.
Dan selanjutnya pengumpulan yang berlebihan. Masalah pendefinisian bucket pada rentan jatuh tempo mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan liabilitas dalam bucket tersebut. Misalnya, nilai dolar RSA dan RSL dalam rentan keranjang jatuh tempo apapun mungkin sama. Namun secara rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentan keranjang. Sedangkan aset dapat dinilai ulang pada awal Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap. Yang selanjutnya ada gambar 83, di mana FI dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk 3 bulan. Nah, ini itu merupakan contoh sederhana untuk keranjang 3 bulan hingga 6 bulan. Dapat kita lihat bahwa 50 juta dolar lebih banyak RSA daripada RSL dihargai antara bulan 3 dan bulan 4. Sementara 50 juta dolar lebih banyak RSL daripada RSA dihargai antara bulan 5 dan 6. FI dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk 3 bulan. Hingga ember 6 bulan itu 50 ditambah minus 50 yang dimana RSL tadi yang di bulan 3 dan 4 ditambah minus 50 RSL di bulan 5 dan 6 itu hasilnya sama dengan 0. Tapi seperti yang kita lihat dengan mudah aset dan kewajiban FI tidak cocok. Semakin pendek rentan perhitungan gap bucket, semakin kecil masalah yang akan dihadapi. Jika seorang manajer FI menghitung celah ember 1 hari ke depan, itu akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang paparan pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Dilaporkan banyak terdapat LK besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan repricing pada hari tertentu di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan kesenjangan repricing, itu hanya pada saat rentan jatuh tempo yang relatif luas. Manajer FI dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu ada masalah limpasan. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, FI terus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek saat ia menciptakan dan menghentikan simpanan. Misalnya, untuk saat ini beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun mungkin hanya tersisa 1 tahun sebelum jatuh tempo, yaitu mereka berada di posisi tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini juga dapat terdaftar sebagai
hipotek 30 tahun, dan di mana itu sudah termasuk sebagai tidak peka terhadap suku bunga. Namun, terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga, hampir semua aset dan liabilitas, untuk contohnya itu ada hipotek jangka panjang, membayar pokok dan bunga kembali ke FI pada tahun tertentu. Yang dimana itu berakibat kepada FI akan menerima limpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Yang dimana artinya komponen arus kas limpasan dari aset atau liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga ini sendiri juga sensitif terhadap suku bunga. Manajer FI dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model repricing dengan mengidentifikasi untuk setiap item aset dan liabilitas perkiraan arus kas dolar yang akan habis dalam tahun depan dan menambahkan jumlah nilai aset dan liabilitas sensitif terhadap suku bunganya. Yang selanjutnya, arus kas dari aktivitas di luar neraca. RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet. Misalnya, FI mungkin telah melindungi risiko suku bunganya dengan kontrak suku bunga berjangka. Perubahan suku bunga kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses penandaan ke pasar menghasilkan arus kas harian, baik secara positif ataupun negatif. Untuk FI yang dapat mengimbangi exposure gap di neraca. Arus kas yang mengimbangi ini dari kontrak berjangka diabaikan oleh model repricing sederhana dan harus atau dapat dimasukkan ke dalam model. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Selanjutnya ada Unequal Change in Rates RSAS dan RSLS. Di slide terdapat rumus dari delta net interest income, yaitu perubahan antara suku bunga. Jika selisih antara suku bunga pada RSA dan RSL meningkat, ketika suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga akan meningkat atau menurun lebih banyak dari biaya bunga. Akibatnya, NII akan meningkat. Jika selisih antara suku bunga pada RSA dan RSL menurun, ketika suku bunga naik atau menurun, pendapatan bunga akan meningkat atau menurun lebih sedikit atau lebih banyak dari biaya bunga. Akibatnya, NII akan menurun secara umum terlepas dari perubahan suku bunga. Spread dan NII akan memiliki arah yang sama, yaitu meningkat atau menurun. Next.
Next. Berikut adalah contoh dari unequal rate change. Jika suku bunga RSA naik sebesar 1,2% dan suku bunga RSL naik sebesar 1,0%, artinya jika suku bunga pada RSA investasi naik 1,2%, sedangkan suku bunga pada RSL pinjaman hanya naik sebesar 1,0%, maka spread antara kedua suku bunga akan meningkat. Ini karena perbedaan antara suku bunga RSA dan RSL menjadi lebih besar. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh dari investasi RSA akan meningkat lebih cepat daripada biaya bunga yang harus dibayar pada pinjaman atau RSL. Sehingga NII atau juga net interest income atau pendapatan bersih bunga akan meningkat. Namun, perubahan suku bunga yang berbeda pada RSA dan RSL juga dapat mempengaruhi arus kas dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Manajer keuangan FI dapat memprediksi arah perubahan NI dengan sempurna ketika NI meningkat, ketika CGAP lebih besar dari 0, atau suku bunga naik dan spread naik, NI meningkat ketika CGAP lebih besar dari 0, atau suku bunga turun dan spread turun. NI meningkat ketika CGAP sama dengan lebih kecil dari 0, atau suku bunga turun dan spread naik. NI menurun ketika CGAP lebih kecil dari 0, suku bunga naik, dan spread turun. Dia tidak dapat memprediksi tanpa mengetahui besarnya CGAP ketika CGAP positif. Suku bunga dan spread bekerja dalam arah yang berlawanan. Ketika CGAP negatif, suku bunga dan spread bekerja dalam arah yang sama. Manajer keuangan FI dapat memprediksi perubahan NII ketika mengetahui arah perubahan suku bunga dan spread, serta besarnya CGAP. Ketika CGAP positif, perubahan suku bunga dan spread bergerak dalam arah yang berlawanan. Sehingga manajer harus mempertimbangkan efek keduanya. Namun ketika CGAP negatif, perubahan suku bunga dan spread bergerak dalam arah yang sama. Sehingga manajer dapat dengan mudah memprediksi efeknya pada NII atau Net Interest Income. Next. Manajer. Oke, selanjutnya restructuring asset and liabilities. Manajemen keuangan lembaga keuangan dapat mengatur kembali portofolio aset dan liabilitas mereka atau merestrukturisasi untuk memperoleh keuntungan dari perubahan suku bunga yang diperkirakan. Jika mereka memiliki CGAP yang positif, artinya mereka memiliki lebih banyak aset yang menghasilkan bunga daripada liabilitas yang harus membayar bunga. Dalam situasi ini, jika suku bunga naik, NI mereka akan meningkat. Namun, jika CGAP negatif, artinya mereka memiliki lebih banyak liabilitas yang harus membayar bunga daripada aset yang menghasilkan bunga. Dalam situasi ini, jika suku bunga turun, net interest income akan meningkat. Next. Selanjutnya ada restructuring DAP, yaitu bisa diambil dari contoh pada akhir tahun 2008, Harleysville Saving Financial Corporation memiliki rasio CGAP 1 tahun sebesar 1,45% dan rasio CGAP 3 tahun sebesar 3,97%. Ini berarti perusahaan memiliki lebih banyak aset yang menghasilkan bunga daripada liabilitas yang harus membayar bunga. Jika suku bunga naik pada tahun 2009, perusahaan akan mengalami peningkatan pendapatan bunga bersih yang besar. Namun, bank-bank komersial baru ini mulai mengurangi CGAP mereka untuk mengurangi risiko suku bunga.
Ini karena mereka tidak ingin terlalu tergantung pada aset yang menghasilkan bunga tinggi dan ingin meminimalkan risiko jika suku bunga turun. Di slide ini terdapat poin-poin, yaitu rasio kesenjangan 1 tahun adalah 1,45%. Yang kedua ada rasio kesenjangan 3 tahun adalah 3,97%. Dan yang ketiga itu jika suku bunga naik pada tahun 2009, maka akan terjadi kenaikan besar dalam pendapatan bunga bersih. Bank-bank komersial baru-baru ini mengurangi kesenjangan untuk mengurangi risiko bunga. Dan terdapat juga beberapa kelemahan lain dalam model CGAP. Model ini mengabaikan efek perubahan suku bunga terhadap nilai pasar dari aset dan liabilitas. Model ini terlalu menyederhanakan karena tidak mempertimbangkan distribusi aset dan liabilitas dalam setiap kelompok. Jadi ada ketidakcocokan dalam kelompok yang dapat berdampak signifikan pada hasil yang dihasilkan. Model ini juga mengabaikan efek pengurangan. Bisa dari aset atau liabilitas, atau juga disebut run-off. Dan dalam praktiknya, bank terus-menerus menghasilkan dan menghapus pinjaman konsumen dan hipotek yang dapat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Item-item neraca ini tidak termasuk dalam fitur dapat memiliki efek lindung nilai yang signifikan terhadap perusahaan dan yang lainnya. Next. Terdapat kelemahan dari repricing model, yaitu mengabaikan efek nilai pasar dari efek perubahan suku bunga terhadap nilai pasar dari aset dan liabilitas. Kedua, model ini terlalu menyederhanakan karena tidak mempertimbangkan distribusi aset dan liabilitas dalam setiap kelompok. Ketiga, ada ketidakcocokan dalam kelompok yang dapat berdampak signifikan pada hasil yang dihasilkan. Keempat, model ini juga mengabaikan efek pengurangan aset dan liabilitas atau run-off. Kelima, dalam praktika, bank terus-menerus menghasilkan dan menghapus pinjaman konsumen dan hipotek yang dapat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Keenam, item-item di luar neraca tidak termasuk dalam future dan dapat memiliki efek lindung nilai yang signifikan terhadap perubahan suku bunga, tapi tidak terlihat dalam model CGAP. Next. Pada bab ini diperkenalkan suatu metode untuk mengukur eksposur risiko suku bunga dari lembaga keuangan, yaitu menggunakan model repricing. Model repricing ini melihat perbedaan atau gap antara aset yang sensitif terhadap suku bunga dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga untuk mengukur risiko suku bunga. Namun, dalam bab ini menunjukkan bahwa model repricing memiliki kesulitan dalam mengukur risiko bunga dengan akurat karena mengabaikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan suku bunga. Secara khusus, model repricing mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Dan terdapat model-model yang lebih akurat dan akan dibahas di chapter selanjutnya. Demikian dari hasil pemaparan kelompok kami, bisa disimpulkan dalam rangka mengukur eksposur risiko suku bunga dari lembaga keuangan, ini semakin berkembang dan kompleks, dan pengelolaan suku bunga pasar menjadi semakin penting bagi lembaga keuangan dan regulator.
Oleh karena itu penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperbarui model-model secara teratur dan mengikuti regulasi terbaru yang diberlakukan oleh regulator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.